Boleh disekati. Iya Bu. Begini Bu, saya mau minta tolong untuk Bu Rosi untuk menjadi observer karena saya mau melaksanakan kegiatan uji. Jadi saya mohon waktunya Bu Rosi untuk menjadi observer saya. Apa ada waktu Bu? Iya disekati. Alhamdulillah. Kira-kira kapan disekati mau mengadakan uji? Misalnya besok Bu. Oh besok. Iya. Pagi? Iya Bu, pagi. Oh, iya. Kira-kira Bu Rosi ada waktu besok? Iya disekati untuk besok saya ada waktu. Iya Bu. Pelaksanaan coachingnya besok disekati apa disekati sudah mempersiapkan untuk penilaian untuk coaching besok? Sudah Bu, alhamdulillah sudah saya persiapkan. Ini untuk rubrik penilaian besok Bu. Iya disekati. Dalam rubrik penilaian ini disekati ya. Kompetensi yang dikembangkan saat coaching pelaksanaan besok apa disekati? Insya Allah saya akan hadir sepenuhnya Bu Rosi, terus saya nanti juga akan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi saya tidak akan menyela apa yang beliau bicarakan kepada saya, dan insya Allah saya juga akan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, untuk ketiga kompetensi itu sudah dipersiapkan dengan baik disekati. Rubrik penilaiannya dalam pelaksanaan besok, semoga kegiatan bisa berjalan lancar di disekati ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan disekati? Sudah cukup belum sih untuk besok? Saya mohon waktunya Bu untuk kegiatan saya besok. Semoga Rosi bisa menjadi pengamat saya, ya. Saya minta untuk dengan menilai saya jika nanti ada kekurangan atau kelebihan. Rosi, baik sekali. Besok saya akan usahakan untuk menjadi observer kegiatan coaching disekati. Seperti itu. Terima kasih Bu. Mungkin Bu sekali. Saya permisi Bu, mau kembali ke kelas. Oke, monggo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Ati. Ibu, saya mau ada curhat ini. Ya, jangan bodoh, curhat tentang laki-laki. Ibu kebetulan kan, saya kan kelas 4. Saya ini ada sedikit kendala. Ada satu murid ini, memang ada beberapa yang masih belum belajar membacanya. Tetapi ada satu murid yang memang tidak bisa membaca sama sekali. Nah, ini kan karena saya konsultasi dengan terapi ini pengen menemukan sebuah solusi sehingga nanti bisa saya aplikasikan ke kelas. Terus kira-kira Bu Ati dengan masalah yang dihadapi itu kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Sebetulnya saya pengennya ini anak ini bisa paling tidak bisa membaca meskipun sedikit berada lah kalau bahasa Jawanya. Pengennya itu bisa membaca. Kemudian saya pengennya itu untuk membuat anak ini supaya bisa membaca, tentu pengen koordinasi dengan kepala sekolah, bisa koordinasi dengan teman-temannya, dan juga dengan rekan-rekan. Supaya nanti anak ini juga proses untuk menuju bisa membaca itu bisa saling melakukan semua. Ya, bagus itu. Terus kira-kira kalau menurut teman dalam waktu ini yang akan dengan lakukan seperti itu apa? Kira-kira ke anak yang istilahnya yang rajin itu. Pertama ini saya mau identifikasi anaknya dulu. Menilai kenapa mendapatnya kok sampai kelas 4 ini anak ini masih belum bisa membaca. Kemudian itu selain memperoleh informasi dari anaknya langsung, saya juga mau bertanya kepada teman-temannya. Kadang ketika kita tanya langsung ke anak itu tidak bisa menjawab. Atau kadang dia takut atau malu seperti itu. Sehingga nanti saya mencoba untuk menggali informasi lebih dalam
dari anak-anak, kemudian mencoba untuk menghubungi ibunya. Kebetulan kalau tidak salah ini anak ibunya bekerja di pabrik, sehingga waktu untuk komunikasi dengan ibu ini juga sangat terbatas. Kalau via WA pun itu bisanya juga malam. Jadi nanti paling tidak berkomunikasi, apakah ada bimbingan sendiri untuk anak ibu di rumah seperti itu, baik itu dari orang tuanya maupun diajarkannya. Jadi kan nanti bingung. Terus nanti kira-kira menurut aku apa yang jadi ukuran dari keberhasilan mengatasi setelah melakukan identifikasi kepada anak? Ya, paling tidak nanti setelah identifikasi dilaksanakan, saya bisa membuat program untuk anak ini bisa membaca. Paling tidak baca dengan apa ya, kosakata yang sederhana saja, belum sampai yang tanda-tanda yang paten-paten itu. Karena kan susahnya ketika kita sebagai guru itu waktu untuk membimbing anak ini kan terbatas. Kita hanya berapa persen ketemu dengan anak, sedangkan kalau dengan orang tua dihubungkan dengan. Jadi kalau seandainya kita ada kolaborasi dengan orang tua, kita kan bisa saling bersinergi. Di sekolah juga mendapatkan bimbingan khusus untuk membaca, di rumah juga mendapat bimbingan dari orang tua juga untuk membaca. Harapan saya nanti anak ini bisa membaca, meskipun dalam materi yang masih sederhana. Karena menyapa pun ini juga sudah semester 2, tidak mau tidak semester 2. Nanti kan kasihan anak ini kalau tidak segera ditangani. Ketika kelas 5 ada NBK kan anak ini menghadapi komputer sendiri, kemudian menghadapi soal literasi yang begitu panjang, nanti kan kasihan anak ini. Terus kalau misalkan yang aku sudah melaksanakan itu, kira-kira kesulitan apa yang dengan hadapi? Kesulitan untuk melakukan program ini juga, jadi komunikasi dengan orang tua nanti ya, hanya bisa lewat WA. Kalaupun bertemu secara langsung pun ketika ada rapat dewan guru pun itu tidak jarang ikut. Maksudnya ketika ada rapat wali murid itu beliaunya jarang ikut. Karena satu, orang tuanya yang perempuan ini bekerja di pabrik, yang kedua ayahnya ini juga jadi petani, sehingga untuk menghadiri rapat-rapat seperti itu jarang ikut. Apalagi kemudian rapat awal kan seperti itu. Sehingga solusi saya untuk mengatasi komunikasi dengan orang tua sementara ini hanya via WA saja. Itu tentu sekali buat istilahnya mencari-cari yang terbaik untuk tidak kesulitan yang dengan hadapi itu. Terus kira-kira ya buat misalkan sekarang pencapaian tujuan itu dari 1 sampai 5 kira-kira dengan tujuan skala berapa? Kalau sementara ini sebelum melakukan ekspor itu saya merasa masih di posisi 3, bukan apa, saya melakukan komunikasi dengan orang tua karena itu terbantu langsung. Sehingga nanti saya harapkan ketika setelah berkomunikasi dengan kalian nanti saya bisa langsung melaksanakan ekspor dan saya harapkan nanti dengan apa yang saya lakukan ini bisa paling tidak 3 menuju ke 7 lah paling tidak. Nah, jadi proses untuk anak ini bisa membaca paling tidak itu bisa sampai 7. Ya betul. Terus kira-kira rencana sebenarnya itu akan dilaksanakan saya juga ingin tahu itu. Terus istilahnya kalau sudah tercapai tujuannya itu terus bagaimana apa yang ya, saya menanyakan komunikasi dengan orang tua sehingga nanti tidak ada salah paham antara seorang wali murid dengan wali kelas. Dan itu tujuannya kan sebetulnya sama, biar kita sama-sama mencerdaskan anak ini dengan koordinasinya juga dengan kita nanti malam dengan hubungi lewat WA komunikasi kira-kira kolaborasi apa yang bisa saya lakukan untuk mendidik anak ini. Karena nanti bisa apa ya ada timbul atau masalah berlaku entah itu dengan gambar mau istirahat atau pulang sekolah. Nah, ini kan juga perlu dikomunikasikan dengan orang tua sehingga nanti kan orang tua ini juga bertanya-tanya ketika nanti dilaksanakan pulang sekolah anak itu belum pulang ke rumah di luar dunia atau ada bimbingan untuk ini kan perlu dikomunikasikan. Selain komunikasi dengan orang-orang kerja tentu setelah ini dan ada kepala sekolah berhubungan dengan masalah yang saya hadapi sehingga nanti kepala sekolah juga tahu ketika saya mengadakan program dulu ini
bukan hubungannya, akan tetapi komunikasi berencana ini juga berbeda. Jadi kalau kita kan tahu belum baca. Jadi apapun misalkan mungkin dari yang itu sudah apa ya sudah baik lah ya. Baik. Itu tujuan kita sebetulnya mulia yang benar anak tapi kan memang etika yang kita betul kira-kira prioritas utama itu dari anak kecil. Ya prioritasnya ini anak ini tuh bisa membuka mata supaya mereka supaya anak ini bisa membaca. Kan kita tahu bahwa membaca adalah pembeda dunia. Supaya anak ini bisa terbuka pikirannya, bisa melihat dunia luar dengan nyaman, sehingga anak ini tidak tidak tersesat. Kalau belajar pelajaran bukan kalau kita anak ini supaya mencapai kemuliaan. Saya merasa ketika anak-anak untuk terbuka, jangan dia bingung dengan dirinya sendiri dan tidak bisa melupakan kebingungannya itu kan sebetulnya bergelut di hatinya. Jika saya di masa kaminan melihat anak yang tidak terus bantuan itu sangat penting. Berarti juga mengetahui kira-kira berarti akan sebenarnya anak-anak dia kan malam udah kalau dalam waktu bulan kita saya tidak berarti setelah dengan penyakit jadi siapa saja yang membantu untuk melaksanakan perubahan ini dengan orang itu ada tidak yang sangat berperan kita dari kelas itu kan sudah apa ya sudah apa mendukung pengajar ini maksud jadi sudah nanti sudah akan lagi ini maksud untuk mendidikan ini yang kedua tentu yang paling dekat dengan anak ini adalah teman-teman mereka yang setiap hari bermain yang setiap hari belajar bersama sehingga anak-anak yang lain juga bisa dirangkul sehingga proses pembelajarannya nanti juga bisa dibantu oleh teman-teman. Yang membantu selain orang tua dan orang tua dan juga teman-teman sekolah ini. Jadi kita membantu kita usahanya untuk sekali dengan tadi juga jadi menunjukkan kondisi kemudian itu bukan siapa masa itu. Jadi kira tidak lanjutnya jadi kita hanya menunggu. Terima kasih secara dan silakan semoga apa yang saya jadi ngobrol dengan kami ini bisa ketemu yang harus saya eksekusi supaya nanti tidak berlalu-lalu. Saya ingin melihat dia itu indah dan luar biasa ini. Sudah terbaca tidak terlalu ya seperti itu. Dari negara yang berbagi banyak yang sedangkan memang dia tidak bisa kita seri semoga kegiatan kita ini bisa bermanfaat terutama hubungan kita dan saya bisa menggunakan kelahan dia yang dengannya dari tempat berikutnya dan tidak melaksanakan ada yang lain kalau kita sampaikan apa kalau saya laksanakan ini hasilnya bagaimana nanti bisa berkata terima kasih semuanya sama berarti silakan semoga pembelajaran ini amin terima kasih assalamualaikum.
Sukarti, gimana? Sudah perlu disampaikan. Oh ya, Bu Sukarti kemarin sudah melakukan kegiatan pitching ya? Iya Bu. Gimana Bu Sukarti selama pelaksanaan pitching kemarin? Alhamdulillah Bu Rosi, pelaksanaan pitching kemarin itu lancar. Dan di situ setelah saya melaksanakan pitching, jadi lebih tahu, lebih terbuka, lebih bisa mendengarkan apa yang diperlukan oleh teman-teman. Begitu Bu. Jadi perasaan Bu Sukarti setelah itu sudah merasa lega ya? Karena sudah melakukan pitchingnya puji ya? Iya Bu Rosi, saya lega karena saya bisa menjadi tempat curhatan dari teman saya, terus saya juga bisa belajar menjadi pendengar yang baik. Bu Sukarti, kemarin saya mengamati penjenengan melaksanakan pitching sudah baik, sudah sesuai kompetensi yang penjenengan kembangkan Bu Sukarti. Tetapi saya harus ada catatan sedikit Bu Sukarti untuk biar kegiatan pitching berikutnya agar lebih baik. Berdasarkan hasil pengamatan saya Bu Sukarti ada sedikit, yaitu saya amati itu Bu Sukarti agak kurang fokus pada saat melaksanakan pitching itu. Kira-kira itu apa Bu Sukarti penyebabnya Bu Sukarti? Iya Bu Rosi, mohon maaf, kemarin itu sebenarnya ada sesuatu yang saya pikirkan Bu. Jadi saya tidak bisa fokus. Kebetulan ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya, tapi saya berusaha untuk menutupi masalah saya Bu. Meskipun terlihat agak kurang fokus, tapi saya tetap berusaha mendengarkan, menjadi pendengar yang baik untuk kita yang kemarin. Jadi mungkin Bu Rosi mengamati saya seperti ada sedikit masalah memang iya Ibu. Tapi alhamdulillah saya bisa mengatasi hal tersebut, dan insya Allah untuk kedepannya, untuk selanjutnya saya akan berusaha lebih fokus lagi Bu Rosi. Iya. Terlihat sekali memang Bu Sukarti sudah berusaha menjadi coach yang baik, sudah berusaha fokus Bu Sukarti. Kita harus bisa membedakan sebagai coach dan sebagai manusia biasa seperti itu ya. Ya. Kemudian dari kompetensi yang saya amati tadi yang kurang fokus tadi Bu Sukarti, mungkin ada kompetensi lain yang perlu Bu Sukarti untuk kembangkan. Saya kira yang lain tadi insya Allah sudah cukup menurut saya. Cuma saya tadi memang agak kurang fokus Bu. Mungkin itu karena ada sesuatu lagi. Mungkin nanti saya akan belajar lebih dalam artian lebih bisa mendengarkan yang fokus punya apa yang diceritakan, terus bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi selama kegiatan pitching itu kami bisa merasa sama-sama nyaman, terbuka, dan bisa menemukan solusi bersama-sama. Ya, sekali kita sebagai coach dan pitching, penjenengan sebagai coach harus lebih apa ya namanya, lebih banyak berlatih ya, berlatih atau lebih banyak saling sharing kepada teman-teman maupun dengan saya selaku kepala sekolah di sini seperti itu. Baik Bu Sukarti, secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan Bu Sukarti sangat baik, hanya kemajuan dari kegiatan kucing-kucing sebelumnya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau ditanyakan kembali Bu Sukarti? Tidak Bu Rosi, saya hanya mengucapkan terima kasih Bu Rosi sudah mau mengamati atau menjadi aktifasi dalam kegiatan pitching saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Rosi. Ini sama-sama Bu Sukarti, saya juga ikut senang karena Bu Sukarti berusaha menjadi coach yang baik bagi teman-teman sekalian. Terima kasih Bu, saya mau kembali ke kelas. Ya Bu Sukarti, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Rosi. Selamat pagi Bu Sukarti, ada apa ini? Kemudian menemui saya hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Rosi?
Saya alhamdulillah sehat sekali. Dengan bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Jadi waktu ada selesai itu sekali, dia Bu, ada sesuatu yang harus saya ceritakan. Ini tentang masalah saya selama sekolah. Seperti itu. Sebelumnya saya tanya dulu, hari ini perasaan sekali bagaimana? Perasaan saya bahagia tuh alhamdulillah. Kemudian apa kendala sekali waktu di kelas tadi coba diceritakan kepada saya sekali agar dari ini kita mendapat solusi bersama-sama. Oke, Iya. Begini Bu, saya punya masalah di sekolah. Saya punya satu murid itu malas sekali untuk masuk sekolah. Jadi jarang sekali dia masuk sekolah. Bahkan satu minggu itu hanya satu kali itu saja. Seperti itu, seperti ya. kemudian tujuan diskusi ini pada pertemuan ini itu bagaimana? Saya ingin mencari solusi untuk masalah saya itu. Bagaimana caranya agar anak itu menjadi anak yang Dan tujuan anunya diskusi yang ingin dicapai apa? saya ingin meningkatkan terutama aku sendiri anak tersebut tidak bisa rajin masuk sekolahnya terus ya, dia juga tidak merasa bosan dengan belajar dengan saya dan dia selalu ingin masuk sekolah. Jadi terutama untuk tingkat absensinya anak itu bisa aktif lagi lebih rajin untuk masuk Terus berarti ukuran keberhasilan yang diskusi inginkan dari pertemuan kita apa hari ini sekarang? Ukuran keberhasilannya. Ukuran keberhasilan saya yaitu anak tersebut bisa menjadi anak itu taat kepada guru, terutama untuk tingkat pembelajarannya dia jadi anak yang baik. Karena nanti saya bisa lihat dan di absensi. Jadi kalau ada masuk ke absensinya jalan untuk bolos, insya Allah itu nanti yang menjadi. Di sini kita masuk ke tahap identifikasi ya Bu Sukatiya, ini yang membuat ibu merasa kesulitan dalam membuat anak untuk semangat lagi masuk ke sekolah dan tidak bermalas-malasan Bu Sukatiya. Saya itu merasa gini Bu, kadang saya Iya. apa saya itu menjadi guru yang gagal ya? Anak-anak itu kok nggak mau masuk sekolah dengan rajin istilahnya. Sepertinya dia tidak suka dengan cara saya menyampaikan, cara saya memberi pelajaran di kelas. Mungkin membosankan bagi anak itu. Insya Allah saya akan mencari solusi yang baik, yaitu bagaimana cara saya dalam pembelajaran. Mungkin nanti saya bisa lewat media-media pembelajaran yang lebih baik untuk Bagaimana penjelasan itu menghadapi situasi yang seperti itu sekali? Saya menghadapi situasi yang seperti ini, saya kontrol diri atau saya sendiri itu apa mungkin kayak itu tadi waktu saya menyampaikan pembelajaran atau waktu pelajaran itu mungkin anak bosan dengan media saya yang kurang menyenangkan bagi anak-anak. Jadi mungkin nanti saya akan menjadikan koreksi saya bahwasanya untuk media dan cara pembelajaran yang menyenangkan itu lebih penting. Biasa yang jadi guru yang diberikan. Jadi kita bersama-sama diskusi dan bersama diskusi ini kita mencari solusi ke diskusi ini mengatasi permasalahan itu tersebut. Mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan sekarang. Hal lain saya juga akan bekerja sama atau saya akan memanggil waktu berikutnya. Saya ingin konsultasi juga sharing dengan pihak
apa yang membuat anak tersebut malas, kok tidak mau. Mungkin dari segi di sekolah saya introspeksi diri, mungkin pembelajaran saya kurang menyenangkan, tapi nanti kalau saya dengan konsultasi atau sharing dengan wali murid, saya bisa tahu kendala apa yang dialami di rumah. Nah, itu seperti seandainya dalam mencapai tujuan itu ada skala seperti skala 1 sampai 5 ini kira-kira Bu Sukarti ini pada tahap skala yang berapa Bu Sukarti? Kalau saya itu merasa saya pada tahap 4. Kenapa Bu Sukarti? Saya rasa istilahnya saya sudah melangkah jauh, jadi dalam artian saya sudah tahu apa yang membuat anak tersebut malas untuk sekolah. Gitu. Baik, sekarang kita masuk ke tahapan rencana aksi Bu Sukarti. Apa rencana Bu Sukarti dalam mencapai tujuan yang diinginkan tadi sudah kita sampaikan, mungkin ada yang lebih prioritas untuk pelaksanaan mencapai tujuan itu seperti Ya, kalau menurut saya dalam waktu ini yang pasti saya akan mempersiapkan media-media pembelajaran yang lebih baik dari kemarin. Terus saya akan mencoba untuk memberikan istilahnya penyampaian materi dengan cara yang lebih menyenangkan supaya anak tersebut tidak bosan dulu. Jadi saya akan mencoba yang dulunya saya jarang sekali menggunakan IT, mungkin nanti di media pembelajaran saya akan menggunakan IT Bu. Saya mencoba untuk buka-buka YouTube, bagaimana caranya biar saya itu menjadi guru yang pandai gitu Bu. Dalam artian lebih dari apa yang diinginkan anak-anak. Jadi saya bisa menyampaikan materi itu dengan menyenangkan dan anak-anak tidak bosan. Gitu. betul sekali. Dalam prioritas seperti tadi sangat betul sekali. Adalah prioritas yang buku sampaikan tadi Bu Sukarti, ada strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sehingga anak itu lebih semangat lagi untuk sekolah. Kalau saya strateginya yaitu tadi saya memberi motivasi, saya menjadi anak tersebut, saya bicara dari hati ke hati. Kenapa senang kok sering tidak masuk? Ada apa? Atau berarti ada yang salah atau misalkan maunya anak itu seperti apa? Insya Allah saya cari, saya gali itu mungkin dengan cara-cara yang menyenangkan, terus anak itu bisa semangat lagi untuk ke sekolahnya. Tapi sebagai pendidik langkah-langkah yang sudah dengan ini sudah sangat bagus sekali. Kemudian Bu Sukarti, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah berjalan buat tadi Bu Sukarti? Kalau saya akan terus menggali kekurangan saya, istilahnya kekurangan saya dalam penyampaian pembelajaran, waktu di kelas itu seperti apa. Terus saya juga mencari feedback dari teman-teman sejawat, mungkin teman-teman saya sejawat juga bisa membantu dengan caranya, entah dengan cara beliaunya membantu mengamati saya waktu saya mengajar kekurangan saya gimana seperti itu. Dalam berkomitmen tadi siapa dan apa yang dapat membantu Anda dalam komitmen ini? Kalau saya yang pasti tadi wali murid atau dari orang tua anak tadi, kemudian juga menurut saya untuk tindak lanjut tadi dari kucing ini apa yang benar akan lakukan? Saya akan terus berbenah diri, saya akan berusaha untuk mencari membuat atau mencari kebenaran baru atau dalam artinya seperti tadi yang awalnya saya jarang sekali memakai IT untuk pembelajaran. Insya Allah saya nanti akan menggunakan itu
dan saya akan menggunakan media-media yang menyenangkan untuk anak-anak supaya mereka tidak bosan, terutama anak murid saya tadi yang sangat malas ya, sehingga murid saya tadi Bu jadi pengen masuk sekolah karena senang. Kalau saya Baik-baik dia pasti anak itu selalu rindu dengan saya. Saya ingin menjadi seorang guru yang dirindukan. Jadi nanti insya Allah saya akan berusaha menjadi lebih baik cara penyampaian pembelajaran saya di kelas, jadi mereka tidak bosan dan senang. Seperti itu, sekali betul. Terus seri kita hari ini sangat asik sekali Bu Sukarti. Tak terasa Bu Sukarti sudah mengeluhkan, mencurhatkan permasalahannya dan sudah mengatasi masalahnya Bu Sukarti sendiri seperti itu. Bagaimana Bu Sukarti setelah kegiatan kita hari ini sharing, kucing ini sudah meluapkan dan bisa mengatasi masalah Bu Sukarti sendiri? Perasaannya bagaimana Bu Sukarti? Perasaan saya lebih dengan mau mendengarkan saya. Sebenarnya saya itu sudah lama Bu memendam rasa ini. Cuma saya takut Bu kalau mau istilahnya mau menghadapi jenengan dengan istilahnya keluhan saya seperti ini. Tapi sekarang saya merasa lega dan terus terang bahagia Bu Rosi bisa tahu permasalahan saya juga. Saya ucapkan terima kasih Bu sudah mau mendengarkan keluhan saya. Ya Bu Sukarti, sama-sama tetap semangat dalam mendampingi anak-anak didik di dalam kelas Bu Sukarti. Monggo silakan Bu Sukarti bisa kembali ke kelas dan sesi makan ini mungkin suatu saat bisa kita ulang kembali Bu Sukarti ya. Ya terus terima kasih. Selamat siang, Bu Rosi. Selamat siang. Pripun kabarnya? Alhamdulillah. Cerak ceria. Alhamdulillah tadi sehat sedikit tapi ada satu masalah ya. Ada masalah. Pripun? Apa rencana pertemuan kali ini? Masalah apa yang panjenengan hadapi? Ini berarti penilaian besok ya Mbak, pada saat setiap hari Senin berarti pasti kalau saya sebagai pembina upacara pasti saya selalu ngawas, selalu ada alasan tidak mau menjadi pembina. Iya, seperti itu. Kurang percaya diri gitu loh berarti kalau saya menjadi pembina upacara. Kalau boleh tahu, berarti pertemuan kita kali ini apa yang ingin dicapai itu? Saya ingin seperti teman-teman yang lainnya berarti punya kepercayaan diri, kemudian tampil di depan anak-anak itu pede, kemudian bisa berbicara lancar di depan anak-anak, itu masalahnya berarti. Kalau boleh saya menyimpulkan lagi pertemuan kita kali ini apa ya, akhirnya ini sebetulnya kurang pede. Iya. Jadi setelah percakapan kita banyak bisa langsung pede. Iya Pak. Sebetulnya benar bisa pede. Begini Pak. Kurang pedenya di mana? Atau kondisi panjenengan sekarang bagaimana? Iya Pak. Bisa dikatakan tidak pede gitu. Saya itu merasa iya berarti meskipun lama menjadi seorang guru, tapi kenapa setiap tampil di depan anak-anak, terutama saat membina upacara itu loh Bu Adi, makanya saya tidak mau aja kalau sudah waktunya jadwalnya itu saya pasti kan ngeles Bu Adi Persatiano. Itu saya gemetar Bu Adi. Kalau megang mic itu loh, saya gemetar, kemudian saya ada rasa takut, kemudian kata-kata yang akan saya sampaikan kepada anak-anak itu blank hilang. Jadi dalam hati itu apa yang mau saya tanyakan seperti itu. Tapi masalahnya Bu Adi, kalau saya menyanyi atau apa kok tidak gemetar, tidak tak ngerti Bu Adi. Tapi kalau di depan anak-anak dan teman-teman itu loh, pada saat upacara itu loh. Iya. Kira-kira ada rasa apa yang membuat panjenengan itu merasa takut berada di depan? Apakah karena tidak terbiasa atau karena banyak orang itu tadi sehingga panjenengan merasa takut? Kira-kira penyebab yang membuat Bu Rosi itu takut gitu? Itu Bu Adi, apa namanya?
kurangnya apa ya mungkin pesan atau kata-kata saya itu loh Mbak Ati. Kurang bahan mau apa yang mau saya sampaikan ke anak-anak itu, sehingga saya itu sebelumnya itu sudah merasa grogi mau apa yang mau saya sampaikan, kemudian di depan teman-teman juga itu saya merasa apa ya singkat tak omong jadinya itu minder gitu loh. Jadi kondisinya sekarang ketika mau menjadi pembina upacara, bahan yang disampaikan ini kurang. Seperti itu. Betul Mbak. Iya. Kira-kira Bu Rosi ini suka apa ya? Maksudnya ketika perhatian dengan anak itu yang paling disukai Bu Rosi apa ya? Mungkin saya ini dulu. Saya ini kan pembina pramuka gitu. Iya. Tapi ya itu Bu Ati, saat upacara itu saya kan gemetar dan tadi nervous apa. Tapi saat membina pramuka kok beda. Mungkin lebih apa ya? Lebih ke anak-anak itu lebih asik, ngajar Bisa berinteraksi ya, lebih berinteraksi dengan anak-anak itu enak, bermain, bernyanyi seperti itu. Kalau boleh saya simpulkan berarti ketika pembina upacara panjenengan ini tidak berhenti karena ada timbal baliknya. Akan tetapi ketika jadi pembina upacara tidak ada timbal baliknya sehingga rasanya itu menjadi grogi seperti itu. Iya. Kalau seandainya ketika menjadi pembina upacara dibuat kayak apa ya, maksudnya ada timbal balik seperti itu, bisa nggak? Apa mungkin buat waktu upacara bertimbal balik? Kan tradisi kita. Ketika bertanya misalnya, gimana kabarnya anak-anak atau mengucapkan kata-kata semangat itu kan bisa. Nah mungkin apa ya? Kira-kira itu bisa dilakukan nggak kira-kira? Maksudnya pemberian semangat itu bisa disampaikan juga di upacara. Kalau menurut panjenengan bisa nggak? Bisa Pak. Nah, Iya, mungkin bisa. itu nanti kan bisa menjadi salah satu solusi yang bisa mengatasi Kerugian. Seperti itu ya. atau apa ya Bu ya? Selain itu yang panjenengan sukai apa ya? Maksudnya topik apa yang biasanya dengan sharingkan dengan teman sejawat atau obrolan dengan anak-anak? Seperti itu, apa ya? Apa ya? Mungkin salah satunya tadi ya Pak. Mungkin saya lebih ini Selain pramuka ini. Iya, mungkin saya untuk hari Senin selanjutnya lebih mempersiapkan bahan dengan konsultasi dengan atau kolaborasi atau meminta teman sejawat untuk mungkin mencarikan bahan atau saya mau mencari referensi dan saya tanyakan ke teman-teman mungkin yang untuk itu tadi sebagai pembina upacara tetapi sekaligus ada umpan balik dari itu loh Bu. Iya. Tidak terjadi mungkin tegang atau apa. Dan saya mungkin di rumah nanti akan belajar lebih berbicara sendiri di depan cermin nanti. Mungkin seperti itu biar rasa percaya diri saya berlatih komunikasi, berlatih berbicara di depan umum seperti itu. Seperti rencana yang akan dilakukan untuk menghadapi rasa grogi. Iya. Mengumpulkan bahan, berlatih di rumah dengan Iya. Bisa juga berlatih dengan teman-teman yang lain. Kira-kira dari apa yang sudah panjenengan sampaikan atau sudah direncanakan, ada beberapa rencana tadi, kira-kira action mana yang akan dilakukan terlebih dahulu? Ya ini Bu Ati, saya akan mempersiapkan bahan-bahan apa yang akan saya sampaikan sebelum pelaksanaan upacara seperti itu dengan sharing dengan teman sejawat. Insya Allah hari Senin kan giliran saya lagi Bu Ati. Iya. Segera Iya Pak. Sama besok berarti saya akan meminta teman untuk paling tidak mendampingi saya dalam mencari bahan-bahan itu berarti paling tidak dari hal yang paling sederhana dan bisa membangkitkan
depan dari peserta upacara seperti itu. Kemudian kira-kira apa yang dari percakapan kita Bu ya, dari panjenengan tadi merasa grogi, kemudian ada beberapa masalah yang menyebabkan panjenengan grogi. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, Iya. apa yang dapat disimpulkan menurut Bu? Yang dapat disimpulkan, saya sebagai guru harus sebagai teladan bagi anak-anak, ya saya harus berusaha untuk memerangi rasa ketidakpercayaan diri saya. Saya harus bangkit, semangat, kemudian anak-anak saja disuruh belajar, apalagi kita sebagai pendidik seperti itu. Saya tidak akan jemu atau tidak akan bosan untuk belajar tentang rasa ini dan berusaha untuk memeranginya. Bagus sekali. Semangat ya, terus untuk tidak lanjut rencana panjenengan, besok sudah mulai konsultasi dengan teman-teman secara pernikahan, dan besok Senin juga sudah menjadi petugas upacara. Saya harapkan setelah panjenengan menjadi pembina upacara dari setelah coaching ini bisa mengalami perubahan. Dan nanti saya harapkan bisa bertemu kembali setelah pelaksanaan upacara. Bagaimana rasa yang panjenengan rasakan dan apakah ada perkembangan seperti itu Rasi ya. Kita nanti bisa ketemu lagi dan bisa sharing-sharing. Terima kasih berarti atas bimbingannya hari ini. Dalam hati saya sudah berusaha untuk mengumpulkan semangat untuk hari sendiri. Semoga minta doanya, semoga pelaksanaan hari Senin besok dapat berjalan sesuai harapan saya. Tetap semangat. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Mbak.